Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat siang, pagi, dan malam untuk semuanya yang menonton channel ini. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membahas soal yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini soal yang ada itu membutuhkan, ya bisa saya bilang memang agak cukup rumit, gitu ya. Karena soal ini saya ambil dari soal persiapan KSN ya, KSN Fisika. Dan ini memang sebetulnya masih dasarnya begitu ya. Masih dasar, tetapi memang kalau mungkin untuk siswa yang biasa ini akan menjadi sangat sulit gitu. Karena di sini kita tidak akan bermain dengan angka, tapi kita di sini bermain dengan variabel ya. Karena di sini tidak ada angka nih dikasih di sini, tapi yang dikasih adalah variabel. Nah, oke. Jadi saya harap setelah saya bahas ini, soal ini, bisa tercerahkan begitu, bagaimana caranya kita, bagaimana langkah kerja kita dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini yang mainnya di variabel. Saya rasa ini yang perlu di-guide gitu ya, harus dilatih juga ya. Jadi di sini saya akan coba bahas begitu. Pada gambar di bawah dapat dilihat dua buah massa yaitu M1 dan M2 dihubungkan oleh sebuah tali tipis tidak bermassa ya, berarti di sini tali ini dianggap tidak bermassa. Kemudian balok M2 ini didorong oleh sebuah gaya F dengan arah membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Diketahui bahwa koefisien gesek antara balok dan tanah adalah mu. Berapakah nilai tegangan tali? Nyatakan dalam M1, M2, G, F, theta, dan mu. Oke, di sini mungkin terlihat kita kayak nggak no clue gitu, what we have to do gitu. Tapi sebetulnya kita hanya perlu untuk menggunakan rumus-rumus yang kita sudah pernah ketahui, sudah diajarkan eh, pada materi ini ya. Karena ya tentu saya yakin sudah diajarkan begitu ya materi dasarnya begitu mengenai hukum Newton. Nah, sebetulnya kita hanya perlu mengelaborasikan rumus-rumus tersebut gitu ya. Oke, saya akan coba mulai. Di sini yang harus di-note adalah bahwa kita harus menyatakan jawabannya dalam variabel M1, M2, G, F, theta, dan mu gitu ya. Nah, berarti ya, ini maksud dari nyatakan jawaban dari dalam bla 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 itu adalah nanti hasil tegangan tali tersebut. Ya, karena kan ini kita soalnya bermain di variabel, nanti kan hasilnya juga akan variabel. Nah, variabel yang boleh ada dalam nanti hasilnya itu, tegangan talinya itu hanya boleh ada M1, M2, G, F, theta, dan mu. Sehingga untuk variabel-variabel lainnya yang nanti akan kita temukan begitu pada saat kita mencoba mencari nilai tegangan talinya itu tidak boleh ada, harus dihilangkan. Nah, itu maksud dari nyatakan jawaban dalam M1, M2, G, F, theta, dan mu. Oke, untuk soal-soal hukum Newton, ada baiknya dan memang enaknya itu adalah kita menggambar diagram garis gayanya. Oke, jadi di sini kan kita punya benda M1, ada benda M2. Nah, ini enaknya kita diuraikan ini menjadi dua sistem. Ini kan awalnya satu sistem, kita uraikan menjadi dua sistem. Sistem benda 1 dan sistem benda 2. Oke, di sini saya tuliskan sistem, jangan sistem deh ya. Tinjau, kita tinjau benda 1. Tinjau benda 1. Nah, kita tinjau benda 1. Ini kita gambarkan diagram gayanya, ini permukaan tanah. Lalu di sini kita punya bendanya M1. Nah, M1 begitu ya. Nah, di sini dilihat ya, di sini ada tali, berarti otomatis ada tegangan tali ya. Nah, tegangan tali berarti di sini ada tegangan tali yang arahnya ke kanan gitu. Lalu di sini karena di sini disebutkan ada koefisien gesek, berarti di sini ada G gesek. Berarti di sini ada F gesek gitu. Nah, karena dia memiliki massa, pasti ada gaya berat. Nah, gaya beratnya seperti ini ya. Ya, kurang lurus, nggak lurus ya. Ini di undo dulu. Nah, ini kita tarik garis
ini W1 ya. Lalu di sini karena dia berkontak dengan lantai, berarti ada gaya kontak sebesar N1 gitu. Nah, berarti ini adalah gaya-gayanya gitu yang bekerja. Nah, sekarang kita kan mau mencari nilai tegangan talinya ya. Nah, nilai tegangan tali itu ya berarti kan di sini disimbolkan dengan T begitu. Yang kita mau cari adalah T ini apa nih? Gitu. Nah, karena kita mau mencari nilai T, nah T ini kan bekerja pada sumbu X gitu ya. Bekerja pada sumbu X. Nah, karena di benda M2 ini dia diberi gaya, maka otomatis benda M2 bergerak dong, bergerak kan, set gitu. Nah, benda M1 itu juga bergerak. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan tali nih. Ini lihat ada tali. Nah, maka dia ikut bergerak dong dengan si M1 begitu. Nah, maka si benda M1 ini bergerak ke kanan gitu ya. Karena ini arahnya ke kanan, benda M2 bergerak ke kanan ya. Karena ini kan gaya yang diberikan cenderung ke kanan gitu ya. Nah, maka benda M2 bergerak ke kanan. Nah, implikasinya kan dia M1 itu terhubung dengan tali ya. M1 ini ikut ke kanan begitu. Maka di sini ada nilai T ya, tegangan tali gitu. Dan karena dia bergerak, hukum yang berlaku adalah sigma F sama dengan MA, hukum 2 Newton begitu. Nah, selain itu ya yang perlu di-note adalah nilai tegangan tali di sini di benda M1 dengan yang di benda M2 itu sama gitu ya. Ini yang perlu diingat gitu. Bahwa nilai tegangan tali di M1 dengan M2 itu sama. Jadi kalau misalkan kita tuliskan matematisnya T1 itu sama dengan T2 gitu. Tegangan tali di benda 1 dengan benda 2 itu sama. Maka akan saya lambangkan T begitu. Nah, akselerasinya pun juga sama rate-nya. Ya, nilainya pun juga sama ya, karena dia diberi gaya yang sama juga nih senilai F. Di M2 dia merasakan gaya sebesar F. Nah, di M1 memang dia tidak merasakan, tapi dia merasakan efeknya. Efeknya. Dia kan ikut terbawa jadinya dengan M2. Nah, untuk menyesuaikan begitu, si benda M1 harus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan M2. Maka akselerasinya itu juga sama gitu. Nah, maka A1 akselerasi benda 1 dengan benda 2 itu sama. Maka saya akan nambahkan dengan A gitu. A kecil ya. Nah, sekarang karena kita mau meninjau tegangan tali, ya tegangan tali di sumbu X. Sumbu X berlaku sigma F sama dengan MA. Nah, maka kita lihat di sumbu X. Di sini ada apa aja? Ada T dan F gesek. Maka T min F gesek sama dengan M1 ya. Itu harus diingat A. Di M1 kali A. Nah, F gesek ini bisa kita uraikan. Sorry, ini F gesek kan karena dia bernilai minus karena berlawanan arah ya. Arahnya ke kiri, sedangkan arah benda ke kanan gitu kan ya. Nah, tegangan tali dia positif karena dia searah dengan gerak benda. Dia ke kanan, T-nya juga ke kanan. F gesek dia berlawanan arah. Nah, maka dia negatif gitu. Maka T min F gesek ini bisa diuraikan menjadi mu dikali N sama dengan M1 dikali A. Nah, T min mu N ini bisa diuraikan ya. Di sini N1 ya. Nah, N1 ini bisa diuraikan menjadi apa? Jadi W1. Kenapa? Karena kalau N ini kan dia bekerja pada sumbu Y. Nah, lihat di sumbu Y. Ada gaya apa aja yang bekerja? Ada N1 sama W1. Nah, dia hukum yang berlaku apa? Hukum 1 Newton. Kenapa? Karena kalau masalah, ini kan berarti dia bekerja pada sumbu Y. Kalau sumbu Y itu perubahan itu di aturnya itu berdasarkan ketinggiannya, ditentukannya berdasarkan ketinggiannya. Coba dilihat di sini, ada perubahan ketinggian nggak? Apakah dia tiba-tiba jadi terbang? Enggak kan? Dia tetap di situ aja kan secara ketinggian. Oke, berarti hukum yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Nah, yang ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. N1 min W1 itu sama dengan 0 berarti ya. Ini kan hukum dasarnya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, berarti N1 sama dengan W1 gitu. Berarti di sini N1 bisa kita replace menjadi W1 sama dengan M1 dikali A gitu. Nah, berarti T min mu W1 menjadi M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Nah, di sini ya. Di sini karena kita mau mencari ini cukup penting nih, oke? Ini cukup penting begitu. Karena di sini kita mau mencari nilai tegangan tali ya. Maka coba kita lihat di sini. Variabel apa yang Oke, maaf kita lanjutkan ya. Jadi di sini
tadi seperti yang saya bilang ya. Selanjutnya di sini kan kita mau untuk mencari nilai T-nya begitu ya. Nah, sedangkan di sini yang diperbolehkan hanya M1, M2G, F, theta, dan mu gitu ya. Nah, karena kita mau mencari nilai T begitu ya, maka yang kita perlu hilangkan adalah untuk saat ini adalah si A-nya dulu, jangan T-nya langsung dihilang. Ya. Bagaimana nanti cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya kita tulis lagi persamaannya ini menjadi ya T min mu M1G per M1 sama dengan A gitu. Nah, nanti ya menggunakan sifat ini kita akan menghilangkan si A-nya begitu. Nah, nanti di proses selanjutnya juga nanti T-nya juga bakal hilang. Jadi untuk saat ini yang kita hilangkan hanyalah A-nya aja dulu. Nah, ini kita kotakin begitu. Nah, ini nilai A adalah T min mu M1G per M1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau benda 2. Nah, ini mungkin yang agak complicated begitu ya, karena banyak gaya yang bekerja di situ. Tinjau benda 2 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya gambar nih ya, diagramnya gitu. Nah, di sini ada M2. Lalu di sini dia diberi gaya kan? Dia diberi gaya. Nah, ini kan F ini adalah besaran vektor. Yang punya, tentu kita kalau vektor itu, kita tahu bahwa dia bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, M2 ini kalau diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, ya, ini kan aslinya seperti ini ya. Ini F gitu. Nah, kalau diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, nah maka kayak gini. Ini sumbu X, ini ke bawah sumbu Y. Gitu. Jadi di sini Fx, di sini Fy. Fx nilainya berapa ya? Tetanya kan di sini. Tetanya di sini. Yang di samping sudut berarti nilainya cos, berarti ini sini F cos theta. Nah, Fy itu depan sudut ya. Fy itu nilainya di depan sudut kan di sini nih. Kalau dipindahkan. Fy itu depan sudut. Berarti di sini F sin theta gitu. Nah, maka kalau misalkan saya gambar di diagramnya gitu. Gambarnya kan kurang lebih seperti ini. Terlihat seperti ini. Di sini di sini F cos theta. Di sini ada F sin theta. Nah, sekarang kita lihat lagi ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek. F gesek ya, karena tadi permukaan benda kasar. Lalu di sini ada T juga ya, T. T arahnya kemana? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Kok nggak ke kanan kayak benda satu? Benda satu kan ke kanan T-nya. Karena kenapa? Karena dia ini T ini ya. Dia pasangan gaya aksi reaksi gitu. Di sini kan T-nya udah ke kanan begitu ya. T-nya udah ke kanan. Nah, di benda 2 T-nya harus ke kiri gitu. Untuk namanya juga gaya aksi reaksi gitu ya. T ini termasuk gaya aksi reaksi. Karena T ini dia sudah ke kanan, maka selanjutnya dia harus ke kiri gitu. Agar tetap berlaku hukum 3 Newton, yaitu sigma F aksi itu sama dengan min sigma F reaksi. Yang mana min ini untuk menunjukkan arahnya yang berbeda. Kalau T ini udah ke kanan, itu berarti kan pasangan gaya aksi gitu ya. Ini aksi. Nah, ada nanti reaksi di M2. Tapi nilainya berlawanan. Karena dia minus nih di sini. Berarti arah T-nya ke kiri gitu. Nah, berarti ada T ke kiri gitu. Oke, ya. Nah, lalu nanti ada juga ya kan berat lah seperti biasa W2 dan di sini ada N2 ya, biasa sih. Nah, seperti biasa karena kita mau mencari nilai T, kita lihat di sumbu X-nya, maka yang berlaku adalah sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya ada F cos theta min T min F gesek sama dengan M2 ya. Ini karena benda 2, M2 kali A gitu. Nah, F cos theta min T min mu dikali N2 sama dengan M2 dikali A gitu. F cos theta min T min mu dikali N2. Nah, ini N2 nih. N2 nih kita harus jangan sembarangan nih menentukan nilainya.
N2 di sini kan bekerja pada sumbu Y ya. Kita lihat di sumbu Y ada F sin theta, ada W2. Nah, berarti N2 min F sin theta min W2 itu sama dengan 0 kan. Berarti N2 itu sama dengan F sin theta plus W2 ya. Berarti N2 ini nilainya segini ya. Kalau saya dalam kurung F sin theta plus W2 sama dengan M2 dikali A gitu. Nah, berarti ya F cos theta min T min, ini bisa kita kali silang begitulah ya. Min mu dikali mu F sin theta ditambah dengan mu W2 kan bisa kita uraikan menjadi M2 dikali G ya. Berarti mu M2G sama dengan M2 dikali A gitu. Nah, berarti ya F cos theta min T min mu F sin theta ya, ini minnya dikali pelangi min mu F sin theta min mu M2G sama dengan M2 dikali A. Nah, sama seperti yang tadi. Kita kan nanti mau menghilangkan nilai T-nya ya, dan juga nilai A nih, karena di sini ada nilai A. Nah, di sini jangan kita hilangin dulu nilai T-nya, karena nanti dihilanginnya pas entaran aja. Kita hilangin nilai A-nya dulu ya. Nanti bisa kelihatan kok kenapa alasannya ya. Kenapa saya nggak ngilangin T-nya dulu gitu. Nah, jadi nanti di sini dihasilkan A itu sama dengan F cos theta min T min mu F sin theta min mu M2G per ya, ini per M2. Nah, ini adalah persamaan yang selanjutnya begitu ya. Oke. Ini adalah persamaan selanjutnya gitu. Nah, di sini terlihat bahwa nilai A ini ada dua definisi nih. Ada T min mu M1G per M1, ada juga F cos theta min T min mu F sin theta min mu M2G per M2 gitu. Nah, maka nilai ini dan nilai ini sebetulnya sama ya. Maka dapat kita tuliskan dong ya. Saya bisa tuliskan seperti ini. T min mu M1G per M1 itu berarti sama aja dong dengan F cos theta min T min mu F sin theta min mu M2G per M2. Sama dong, ya kan? Kan tadi di sini nilainya sama-sama A. Saya cuma mensubstitusi aja kan. Nah, berarti ini bisa kita kali silang dong ya. Berarti di sini M2 T min mu M1G itu sama dengan M1 F cos theta min T min mu F sin theta min mu M2G gitu. Nah, berarti sama, ini bisa dikali pelangi M2 dikali T min mu M1 M2G sama dengan, ini saya geser dulu ya. Berarti ini sama dengan M1 F cos theta min M1 dikali T min mu M1 F sin theta min mu M1 M2G gitu kan ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih di ruas kiri sama ruas kanan. Di ruas kiri ada min mu M1 M2G, di kanan juga ada min mu M1 M2G. Nah, ini nanti kan kalau dipindah ruas ini jadinya plus, ini minus gitu. Nilainya sama, tapi nilainya ada yang plus, ada yang minus. Nah, berarti ini bisa habis dong. Ini habis gitu. Berarti kalau dituliskan ulang M2 dikali T sama dengan M1 F cos theta min M1 dikali T min mu M1 F sin theta. Nah, T oke, di sini ya.
M1 dikali T sama M2 dikali T ini bisa kita pindah ruas nih. Bisa kita pindah ruas. Kenapa? Karena di sini sama-sama punya T nih. Dia ada kesamaan. Nah, nanti bakal berguna nih. Bakal berguna. Nah, nanti ini kan ini nih M1 kali T ini harus kita pindahin. Kenapa? Ya, karena di sini ada variabel T, sama-sama punya variabel T dan nanti T ini yang mau nilainya kita mau cari. Nah, maka kita pindah ruas ke sini ya. Oke, ya. Jadi karena dia punya nilai T nih, wow, kita istimewakan dia. Jangan bersatu sama yang di kanan ini yang agak ribet ini ya. Kita ke kiriin aja, oke? Berarti jadi sama aja kayak M1 dikali T ditambah M2 dikali T sama dengan M1 F cos theta min mu M1 F sin theta. Oke. Nah, kita lihat yang di kiri ya, ruas kiri ya. Di sini sama-sama punya T gitu. Nah, ini kita bisa pakai sifat distribusi matematika. Ingat ya. Kalau sama-sama punya variabel yang variabel yang sama itu bisa kita keluarin. Ini sama aja kayak T dalam kurung M1 plus M2. Karena kalau dikali ke dalam lagi nih, kan sama aja nilainya kan? Sama aja. Nah, ini berarti T sama dengan M1 plus M2, M1 F cos theta min mu M1 F sin theta ya. Nah, berarti nilai T nih, nilai T itu adalah sama dengan M1 F cos theta min mu M1 F sin theta per M1 plus M2. Ya, jadi ini adalah jawaban akhirnya. T adalah sama dengan M1 F cos theta min mu M1 F sin theta per M1 plus M2. Panjang banget. Tapi bisa dilihat kan bahwa sebetulnya prosesnya tidak terlalu rumit ya. Kita hanya perlu menggambar diagram gayanya dan juga melakukan deduksi matematika. Memang deduksi matematikanya itu yang ribet. Tapi kalau misalkan sudah mengerti ya pasti bisa. Nah, mungkin sebelum diakhiri ini kita cek dulu nih. Tadi kan syaratnya cuma boleh ada ya, hanya boleh ada ini nih. Variabel-variabel ini di equation-nya nanti ya. Nah, sekarang saya coba ke bawahin ini. Kita cek gitu. Hanya boleh ada M1, M2, G, F, theta, mu. Lihat, di sini ada M1, oke, M1. Di sini nggak ada yang melanggar dong. M1 cuman di sini kan cuma ada M1 F theta ya. Ini cos theta ini sebetulnya sudah sepaket gitu ya. Mungkin nanti takutnya dia bilang, "Ah, itu ada cos." Cos itu masih udah sepaket tuh sama theta gitu. Kalau mau ada theta ya harus ada cos atau sin atau tan gitu atau artan ya terserah gitu. Nah, di sini sudah sepaket. Nah, ini berarti memenuhi dong. Di sini ada M1, M2, ada theta, ada F, dan ada mu. Memenuhi nggak sama syarat yang awal? Memenuhi. Berarti sama G ya. Berarti apakah ini persamaan sudah final? Oke, udah final berarti. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Oke, mungkin sekian pembahasan soal ya untuk persiapan KSN kali ini. Semoga bisa dimengerti ya. Semoga semangat juga untuk yang mungkin mengikuti KSN. Semoga bisa berhasil dan meraih medali emas KSN. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.